Oke, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Jadi kita lagi di Medan, nggak sengaja ketemu sama anak satu kampung juga, adik-adik dari Serue. Adik Serue di mana, Dik? Di Sungai Kuruk. Sungai Kuruk. Kalau adik? Sama di Sungai Kuruk 2. Sungai Kuruk 2. Iya. Kalau adik Sungai Kuruk 1. 1. Jadi kalau Serue itu dia kecamatannya kecamatan apa, Dik? Serue Kecamatan Serue. Kecamatan Serue. Kecamatan Serue. Kalau sama Sungai Yu itu bedanya apa? Kalau Sungai Yu itu Kecamatan Bendahara dia. Bendahara. Kecamatan Serue, Kecamatan Bendahara itu beda? Beda. Oke. Bahasa kalian bahasa Tamyang? Tamyang Hilir. Tamyang Hilir ya. Dekat sama laut nggak sih? Dekat lah. Dekat ya. Dari rumah kalian ke Alur Nunang berapa jam? Sekitar 1,5 jam gitu. 1 Kurang jam lebih. setengah. Iya. 1 jam setengah ya. Kalian tahu Bandar Pusaka? Bandar Pusaka yang di kota. Enggak, Bandar Pusaka itu kecamatan di aja Tamyang juga. Tamyang Hulu. Tamyang Hulu. Oh. Kalau Babu tahu? Aku tahu tapi nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Kalau Serue, kalau Alur Jambu? Nggak tahu. Enggak. Kalau Perupo, Serba nggak tahu. Rupuk pernah dengar, cuman nggak pernah ke sana. Sunting? Sunting pernah dengar, cuman nggak pernah ke sana. Oke, Sunting itu Kampung Abang. Oh iya. Oke. Jadi kalau kami di Tamyang Hulu tuh bahasanya Tamyang juga, Tamyang Hulu. Kalau kalian Tamyang Hilir. Jadi boleh bahasa Tamyang tidak kalian? Oh bisa. Bisa ya. Oke. Bahasa kalian agak lembut ya. Iya. Kalau kami agak kasar. Cuman kawan-kawan, walaupun kami yang satu di Hulu, satu di Hilir, kami paham nih bercakap antar masing-masing bahasa. Namanya masih satu bahasa Tamyang kan. Cuman orang ini bedanya maksudnya agak lembut ya, agak lembut. Ada mobil nggak apa-apa? Oke, siap. Nah kita nak buat, kalian ngerti ya kebang bahasa Tamyang nih, Tamyang Hulu, ngerti ya? Nah kita nak buat perbedaan bahasa lagi, bahasa Tamyang Hulu sama Tamyang Hilir. Kalau yang petangnya ada juga aku buat sama orang nih. Sorry kawan-kawan, nanti aku pakai bahasa Tamyang Hulu nih tapi ada petangnya buat sama orang nih. Kita mana petang buat yang pertama? Di Istana Seruai. Istana Serue ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Sekalian nak buat film Pesona Gis Tamyang ya. Jadi kita saya ini karena sengaja ketemu Medan. Kita nak buat perbedaan bahasa lagi, bahasa Tamyang Hulu sama Tamyang Hilir. Mungkin yang agak berbeda atau kalau kalian apa berbeda apa berbeda? Berbeda, kami berbeda. Kalau kalian Tamyang Hilir ya nak nyebut ke keluarga dari yang paling kecil sampai paling tegap ya Mai. Kalau Misalnya kayak kami kayak Lolong, Ngah, Uncu gitu. Kalau kalian? Kalau kami anak pertama Iyong, yang kedua Engah, yang ketiga tuh Alang, keempat tuh Uteh, kelima itu Anda, keenam itu Ude, seterusnya udah paling kecil tuh maksudnya Uncu. Ya. Berarti sama kami juga. Cuma bedonya mungkin kalau yang pertama teh Iyong. Kalau kami Lolong. Terus apa namanya? Untuk maksudnya bukan nyebut ke khas makanan dari Serue ya Mai yang misalnya setiap entah hari besar atau pas rewang ya Mai ini yang selalu ado Serue daerah Tamyang Hilir ya. Kalau di Tamyang Hilir biasanya kalau ada rewang dia gulai lemak ya kan? Gulai lemak ya pakai sebet terasi. Habisnya kalau kuenya ya kue rasidah, kue Tamyang kan? Oke, rasidah ya sama. Kalau misalnya kue rasidah itu wajib, tapi kok misalnya kue-kue lain kayak kue kekaras ya kan memang dibuat. Kue karas. Kalau kami kareh kalau misalnya. Kue karas, kue raya lah. Kue kekaras tuh yang ini kan, yang dia dari tepung yang
Jaring-jaring ya? Heeh. Ke kareh. Kue-kue lebaran. Oh, iya ada juga kalau ada acara-acara maulid atau acara kayo gitu kan. Ada. No, kalau misalnya rewang-rewang ya ada tidak? Sayur main namanya kebung. Ada. 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 Yang Ada juga. bambu kan? Ah. Anak bambu. Ada juga ya? Ada. Oh. Pakai sambal terasi. Terasi. Tapi tetap kayak pakai santan dong Pakai ya. santan. Oh, berarti sama. Terus main namanya yang kue dia dari tepung terus dikasih bawang rasidah tuh ya. Iya lah kasih. Oh iya rasidah. Kue rasidah. Iya makanan khas Tamiang makanan bersama ya karena kan bueknya payah gampang terus boleh untuk kami lekeh buek kenyang gitu. Iya lekas bokenya. Nah, makanya. Tahu kalian makanan Tamiang nih yang terkenal selain rasidah, gulai kebung taing, terus kue-kue kareh-kareh atau kue loyang lepek, mayagi yang Bubur pedas. bubur pedas ya. Itu kan memang bubur khas Tamiang. Kue raya, kue sempret, kue namanya yang gini. Namanya. Iya, rasidah. Bawang. Bukan. Mereka. Oh, kue marke. Gano ya. Dia dari buatnya- tepung. Dia tepung, tapi ada khusus namanya acu. Acu tahu kan acu? Ah, Nah, buatnya ya digini ke Dekat atas api. bentuknya minyak. api minyak. Bentuknya gini kan dia kan begini nih. Di bawahnya nih kayak bintang-bintang. Ah, Jadi kan bintang-bintang. banyak gini. Kan bulat. Ah, Nah, di bulatnya ada bentuk bintang-bintang. Jadi pas dipencet gini Diputar-putar. dekat atas minyaknya. ah. Udah jadi. Gila namanya kue nuten. Mereka ada. Marke. Atehnya cadok dicampur-campur mie aja. Cada. Dia gurih sedap. Oh. Ada pedas. Pokoknya sedap lah. Oh. Ada tuh lagi makanan Tamiang yang memang khas dan emak-emak ya Tamiang ya pasti buat. Namanya sayur berasam ikan baung. Oh iya, saya asam ikan bawang. Gula asam. Iya, Berasam, boleh ya, masak. asam. Karena iya makanan khas yang cuma ada hek Tamiang. Kalau hek Aceh kan namanya Gula Aceh. gula Aceh. Dia kayak lebih warnanya lebih merah. Lebih kental. Terus hek Padang kayak asam padeh mungkin ya. Kalau hek Tamiang dia lebih kuning. Lebih kuning. Terus dia banyak pakai asam gitu kayak jeruk asam yang belimbing tapi yang udah asam sunti. Iya khasnya yang dari Tamiang asam sunti. Terus dia kuah dari gulai berasam ikan baungnya juga sedap. Jadi kita makan ikannya aja kuahnya aja udah udah sedap. Seger, ya. Iya makanan khas dari Tamiang. Gulai berasam ikan baung. Karena kayak sungai Tamiang ya. Salah satu ikan yang paling banyak ikan baung. Selain ikan jurung, ikan lampam, ikan sungai lah. Mai teh makanan ya. Makanan. Selain ya ada makanan lain yang kalian tahu? Yang kami tahu ya cuman ini kan kekaras ya. Nih, kalau udah siap kenduri, bubur sumsum. Nah, iya ya kan Oh, harus bubur. wajib kalau di Bubur Aceh. sumsum. Bubur Iya, sumsum. umum sih. Mau umum cuman khasnya di Tamiang kalau misalnya udah siap keduri ada acara-acara besar kayak gini pasti buat bubur Ya memang sumsum harus wajib. untuk yang ngerewang. Oh iya. Kan biasanya kan uang ngerewang masak untuk yang pesta. Nah sekarang kan udah siap kenduri jadi yang Orang yang masak pesta, ya. yang masak dekat pesta ya dibagi makanan sama orang rumah. Kayak yang masak bubur sumsumnya orang rumah. Iya. Iya. Jadi kayak ucapan terima kasih Iya. lah. Bubur sumsum ya. Iya adatnya mungkin ya. Kalau soalnya kampung kami agak beda ya. Kalau kami mungkin kalau enggak kemalangan ya biasa bubur merah putih ya. Merah putih. Bubur yang warna merahnya ya. Merah putih lah, bubur merah putih namanya. Ya kalau untuk kita minta ada mimpi malam, mimpi musibah gitu, entah ada keluarga meninggal. Ya tetangga diunjuk bubur merah putih. Oke, nolak bala ya. Nolak bala. Oh iya, kalau sowe ada tidak? Kalau kami Tamiang Hulu ya, sunting. Abang-abang mantang kecil dulu. Ya selalu setiap tahunnya ada namanya kenduri pantai. Ada. Jadi kenduri pantai nih, kalau kami kan jauh dari laut.
jauh dari laut. Jadi kenduri pantainya kami pantai Sungai Tamiang. Jadi Sungai Tamiangnya pantainya kayak batu-batu gitu. Karena Kampung Sunting ya salah satu wilayah Aceh Tamiang yang pantainya paling luweh. Iya. Jadi dulu pas abang manting kecil-kecil masih SD ya selalu dibuat setiap tahun. Karena abang udah lama mau balik, katanya sekarang udah mulai mau dibuat lagi gitu. Cuman kalian ada ya kenduri pantai. Ada. Ya dibuat mana? Pantai yang di laut, pantai yang sungai. Kami namanya bukan kenduri pantai, kenduri laut. Jadi kami buatnya di laut. Oh. Tapi Kalau kendurinya dia pas di alonya, di alo sebelum laut. Dia. Muara. Disea dulu kendurinya, udah kendurinya baru dibawa ke tengah laut. bisa bawa kalau misalnya berwisata ya berwisata di pantainya gitu. Oh, pantai Alun-Unang teh. Tapi cada Bukan. Pantai Alun-Unang. Kami pantai Pusong Siung. Ini memang pantai di Pusong Siung. pantainya harus naik boat kan ke sana karena pantainya di tengah-tengah laut. Oh iya. Karena memang Jadi kami ya tuh kampungnya naik boat ke kano. Kami pelenya lah dari SK1 bahkan dari luar-luar kenat ke. Dari luar-luar karena ikut acaranya kenduri. besar kok kayak kalau misal kenduri laut. Iya, Sungai Kuruk ya. Mm-mm. Jadi sehari ini mantang ada dibuat, udah mulai cadok. Masih. Tapi misal kita buat kenduri laut, dia sebelumnya ada ratip duduk, ratip jalan, kenduri kobah, kayak tolak bala. Abisnya bau kenduri laut kayak gitu. Kalau kenduri laut ya kayak maksudnya ya kayak peling uang kampung kumpul. Bawa makanan masing-masing ya. Makan laut mana gitu. Ada sih, bukan bawa dari rumah. Karena kan kita kan masak di sana. Oh, masak. Udah habis masak di sana karena kami bawa ke pantai. Yang enggak ke pantai udah makan yang udah dimasak, yang udah dikenduri ke gitu. Karena di sana ada kayak masak adat gitu kan. Oh, yang masak mak-mak uang kampungnya ya. Perangkat-perangkat desa. Perangkat desa ya. Oh. Agak beda sih kalau kami bawa masing-masing dari rumah. Atau kampung ya kayak. Jadi dikumpul makanannya beling. Jadi makan sama-sama lah. Yeah. Makan sama-sama. Dekat abang ada jadi sih ratip jalan. Iya gano ya. Konsepnya. Ratip jalannya ini yang cowok-cowok dia kumpul di satu tempat dari Sungai 1, Sungai 2, Sungai 3 perbatasan. Jadi wong Sungai 1 nih jadi kampung kami dimati ke pelunjuk lampu. Oh. Gelap. Jadi yang lewat picek boleh. Cado yang boleh lewat. Pokok jangan ada penerangan. Nah, jadi dari Sungai 1 bawa ke perbatasan Sungai 2. Dari Sungai 2 bawa ke perbatasan Sungai 3. Dari perbatasan Sungai 3 dibawa ke laut. Oh. Istilahnya buang. Yang dibawa ya Mai? Orangnya ratib. Ada bawa. Jadi bapaknya apa ya? Imam. Oke, lewat. Ratib ya maksudnya baca-baca kayak Ya, itu. la ilaha illallah. Oh, La ilaha illallah. baca. Sepanjang jalan ya baca. Sepanjang jalan. Kan ada yang namanya imam paling muka dia bawa bendera warna putih yang udah ada tulisan Arabnya. Oh. Ya Adatnya. Adat Gayonya setahu abang selama abang tinggal kampung Sunting ya. Lupa. Cadok sih kayaknya. Tapi entah Bu. Kalau misalnya aku keliru, kalian yang nonton mungkin ada yang wong tuh. Lewat. Mungkin kalian ada yang ngerti tentang sejarah Tamiang, yang daerah Tamiang Hulu atau yang wong tuho tetua-tetua adat yang paham ya. Kira-kira kita Tamiang Hulu ada tidak? Aku setahuku karena mungkin aku mantang belajar juga Cado atau pernah ya? Belum ada ya? Belum ada. Kayaknya memang kalau di Seruwe ada setiap kecamatan kayak gini. Kayaknya cuman Kampung Sungai Kuku iya, aja. Sungai Kuku aja kayaknya yang ada. Oh, bedo. Oke. Nu ada tidak? Main namanya? Mandi main namanya. Kita mandi kayak Tamiang nih kayak ada mandi bersih mandi saat sebelum hari raya ya mandi kami ke sungai gitu. Cado. Paling sebelum raya mandi beli mau kasai lah kan, beli mau kasai. Mandi limo. Jadi kan Mandi limo. Kayak anak-anak kecil kan nyari serewangi, nyari daun nilam sama bunga pinang.
Pokoknya yang wangi-wangi. Yang wangi-wangi dia jadi pas mau ndak semangat raya mandi dulu. Mandi pakai bunga-bunga yang dicari tadi. Yang wangi-wangi. Mandinya subuh ya? Subuh. Habis sholat subuh ya? Habis sholat subuh. Oh, berarti anak-anak kecilnya nyari bunga-bunga ya? Mandinya rumah masing-masing kami ke sungai. Masing-masing. Dimasak kan dianya. Direbus. Kalau kami ya sunting habis subuh ya. Habis subuh misalnya takbir ya paginya ndak sholat kayo ya. Jadi habis subuh ya mandi peling kami atau kampungnya ke sungai ya. Jadi mandi bersama atau kalau mandinya juga ya mandi ngalah kayak mandi ya adi baconya ya mandi sembayang. Kalau abang dulu mentang kecil dia diajar ya mandi kayo, tapi sebenarnya dalam kitab cadok ya. Cuman di ugam aja mau mama ya niat aja mandi hari kayo katanya. Awang cari kitab cadok ya mandi kayo. Kalau kami ada sih mandi cuman namanya pas acara tolak balai mandi kobah ya kan mandi kobah kayak dalam desep kenduri kan ada aye di sini, ada limo, ada serai, macam-macam yang di sini. Jadi di sini udah dibaca ke doa, udah siap dibaca ke doa, kumpul lah kami disiram. Keliling ke aye kami siram. Jadi kami berebut mandi kayak Ecenya kalau keseruan. Aye suci. Aye suci. Yang mandi atau kampung anak-anak mudanya aja. Itu kampung yang ada di acara kobah ya. Oh, kami kok kenduri kobah masak di sini. Oh. Satu keluarga. Iya. Oke. Kalau ada tidak? Net setahu abang adat dari Temyang juga. Kita sebelum nikah ya ada mandi kayak terakhir ibaratnya gini sebelum adik jadi istri orang. Jadi adik sebelum akad nikah dimandi kayak sama bapak adik. Jadi ya dimandi kayak terakhir lah ya sama orang tua. Kok ya cik tahu ke bang soalnya kan belum nikah. Maksudnya udah kan kalau ngeliat saudara belum pernah kayak gitu. Belum pernah. Ada mungkin. Tapi kami cadang ngelih kayak. Kami cik tahu. Ya ada. Mungkin sekarang udah mulai luntur ya budayanya udah mulai tinggal kayak lah. Terus main lagi budaya Temyang yang mantang ado terus ya dilakukan kayak sama masyarakat Temyang gitu. Tolak balo teh udah mandi kenduri pantai udah. Ini lah kok misalnya kenduri kan ada namanya pawang hujan. Kayak masih ada sih di sana. Ada pawang hujan. Ya ngalah ke bawang cabai. Kampung abang kayak ada. Iya, jangan pantangan jangan mandi di rumah yang keluarga tuan rumah ya. Jangan takutnya hujan kayak gitu. Ya mantang ado sih. Masih ada kan? Pokoknya ya karena kayak Temyangnya agak beda deh. Kalau udah nak nikah pasti hujan. Iya betul. Pasti hujan. Jadi kita harus kue lah pawangnya. Lagi. Malah takbir keliling tidak? Kampung kalian nih mantang ada tidak keliling pakai beduk pakai ya kalau kayak gitu sebenarnya umum ya. Tergantung kampung mana yang ndak buat jadi pelan kampung ndak canggih paling biasanya dibuat sama remaja masjid remaja masjid udah ya kalau di kami sih udah cadek ya kan di kampung kami udah cadek paling cuma di masjid aja lah kami tapi kalau sungai Kuro kayak sungai Kuro 1 2 3 mantang atu atu kampung beda kampung. Beda kampung, satu Sungai kecamatan. Oh, beda jadi, kampung. Jadi singkok 1 ada Pak Datuknya, singkok 2 ada Pak Datuknya, singkok 3 ada Pak Datuknya. Berarti sungai Kuro 1 ada dusun-dusunnya beda lagi. Ada dusun-dusunnya. Dusun apa dusun ya? Ada 3. Beda-beda. Soalnya sama kampungnya sebesar kampungnya mana. Kalau di kami sih ada 4 ya kan. Kalau kampung Abang kampung suntingnya 3. Kami kurang Dusun Anggrek, Dusun Melati, Dusun Tanjung. Kalau kalian? Kami ada Dusun Tanjung Parit, Bunga Tanjung, Alur Pinang. Blok 11 masuk kan? Blok 11 Sidodadi. Iyalah, blok 11 Sidodadi. Sidodadi. Cuman ya yang masih ingat. Tapi Sungai Kuro kalian atu ya? Sungai atu ya? 2. Iya, Sungai 2. 2. Berarti Sungai Kuro 1 sama 3
dusunnya beda-beda lagi. Beda lagi. Datuk apa beda? Beda lagi. Oh, oke. Bahkan Sungai Bot 3 kampungnya lebih luas ya kan. Iya. Penduduknya lebih banyak daripada kami. Oh. Karena Sungai Bot 3 sampai ke sana, enggak menuju ke jalan pantainya lah sana, cuma sebelum pantainya. Oh. Lagi kan rumahnya di sini kok 3 ada Apa-apa. di muka ada rumah, belakangnya ada rumah lagi, ada rumah lagi ya. Oh. Beda-beda Padat lah, padat lah, pada ya? pada. Kadang lagi nih rumah maknya, anaknya kawin buat rumah di belakang rumah mak ya. Oh, iya, tanah-tanah Heeh. keluarga lagi ya. Iya. Cuman kalau Sungai Kuho mata pencaharian nelayan berkebun atau sawit atau karet, Ada deres ya bahasa gitu ya. ada nelayan, ada juga yang deres, ada juga yang beladang padi, ada juga yang sawit, Cuma kata-kata memang anu lah nelayan sama kebun. Sama lah kalau kayak kami katunya sawi amo karet deres. Karena kalau sawah cadok lagi dah habis. Nah, kalau ada orang meninggal, gano tata cara. Kalau kampung kami biasa beduk. Beduknya agak bedo. Kalau beduk hari Jumat dia pukulannya agak banyak ya, atau beduk buka puasa yang lagi TV Kalau beduk orang meninggal atu-atu tuk agak sedah tuk gitu nando bahwasanya ada orang meninggal. Mungkin kalau sekarang lebih banyak orang pakai mikrofon telah berpulang ke rahmatullah gitu, pakai mic masjid. Kalau kliep mantang abang kampung mantang ado. Kalau kalian gak no? Kami ada ada beduk cuman untuk berbuka puasa. Berpuasa aja Cuma untuk berbuka puasa aja. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal ya umum kayak abang keten pakai mic. Pakai masjid ya. Kalau udah ngata assalamualaikum, Udah pasti. meninggal ya. Nah. Dusun apa, anak apa atau orang tua apa. Kejap apa. Oke, pertanyaan terakhir lah sebelum kita closing, kita tutup. Kalian mantan kecil nih Sungai Kuhu nih dari SD lahir Sungai Kuhu. Lahir di Medan. Engkau lahir di Medan. Pindah ke Sungai Kuhu umur apa? Pokoknya udah awal sekolah udah di sini. Kelihatan SD. TK ada Sungai Kuhu. Tapi paham banyak lah tentang temiang, tentang budaya-budaya masyarakat Serui, masyarakat Temiang Hilir Gano, seharinya paham ya. Kalau adik lahir di Sungai Kuhu. Sungai Kuhu. Memang uang Sungai Kuhu Mak bapak asli Temiang. Iya. Kalau adik apa yang Temiang? Ayah Asli Temiang. asli Tamiang. Oke. Kenapa main? Tidak kan bapak apa? Jadi yang nak abang tanya sebagai karena kalian udah lama tinggal di Temiang nih berarti kalian udah terhitung dan lahirnya terhitung anak-anak muda Temiang, putra putri Temiang Abang juga Temiang asli. Harapan kalian untuk Temiang ke depannya Mai? Jadi kok dari aku pribadi, harapan aku untuk terutama di warga Sungai Kuro, tolong kayak mana ya, ngatanya ubah mindset yang ubah mindset yang biasa kampung memang gitu. Ubah mindset yang tujuan belajarnya untuk kerja. Jadi kita tujuan belajar aja. Tujuan belajar untuk kerja. Oke, tujuan sekolah untuk bekerja. Untuk bekerja. Oke. Tujuan sekolah untuk bekerja gitu. Jadi bahkan dulu pengalaman kan kami pernah sebagai anggota pramuka. Dulu pernah ngelatih pramuka di SMA kami, SMA 2 Serui kan. SMA Serui. Jadi kami nanya kemana dia kerja kak, nggak bisa latihan. Nah, kayak jadi pesan dari aku sebagai anak Serui, anak Tamiang lah anak Tamiang, terutama di warga Seruai. Kalau bisa pentingkanlah dulu pendidikan. Karena kan kita sebagai anak tuh bukan dibilang wajib untuk kerja. Iya kan? sih, seharusnya kita itu ya dibiayai orang tua untuk belajar gitu, bukan untuk bekerja. Belum waktunya untuk bekerja. Kayak
setidaknya kita tamatkan dulu SMA lah, dapat pendidikan dasarnya dulu kan. Pentingkanlah dulu pendidikan. Setelah itu baru bekerja. bekerja. Jadi kalau selama ini Sungai Kuhu kato malah sekolah gitu, malah belajar, karena- lebih penting dapat duit kerja gitu. Karena kayak mana ya? Di sana kan ke laut. Jadi kok udah dia kenal laut, kok pasti anak lajang di sana kalau udah ke laut pasti dia lebih penting ke laut dia daripada di sekolah gitu. Oh iya. Definisi udah sedang masuk ke duit. Iya, definisi sudah masuk ke duit, betul. Oke, berarti Neng kalau Nadia bual ngalaki abang tangkap tingkat pendidikan daerah adik berarti rendah lagi. Maksudnya dulu. iki ye anak-anak mudanya yang ndak mengenyam pendidikan sampai bangku kuliah iki lagi. Tapi alhamdulillah sekarang kayak contohnya di Unimal udah banyak nih anak suwe yang kuliah kayak gitu, udah banyak yang minat kuliah kayak gitu sekarang. Jadi pola pikirnya udah berkembang. Udah ngalah ke kuliah lagi kan udah alhamdulillah dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan untuk orang tuanya semoga tuntutan untuk anaknya berpendidikan dulu, jangan tuntut anaknya yang untuk kerja gitu. Mungkin kita kan tahu ekonomi itu sama-sama susah kan, ekonomi itu memang sulit gitu. Cuman yang pentingkan dulu pendidikan kayak gitu. Jadi jangan anak kita itu jadi babunya orang terus kayak gitu. Oke, siap, benar. Karena pendidikannya juga penting ya. Kalau menurut kita, menurut saya. Karena kayak gini, memang gak tahu uang untuk main sekolah tinggi-tinggi belum tentu kalau sekolah tinggi dapat kerja bagus gitu. Menyalahi kan kalau perempuan pasti dikata untuk main kuliah tinggi-tinggi, pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur. Jadi bini tapi uang, kan gitu. lihat juga dapurnya seperti apa. Iya, dengan kita berpendidikan sebagai cewek dengan wanita gitu, kayak setidaknya bagus untuk kita mendidik anak sendiri dulu untuk pendidikan anak yang kita lahirkan. Terus pola pikir kita juga beda lah ya, mau yang tidak sekolah gitu. Oke, berarti mindset pola pikir uang terkhusus uang Sungai Kuho yang suwe umumnya untuk uang temiang lah ya. Mindsetnya diubah, jangan pendidikan ya sebenarnya penting. Pokoknya pendidikan tuh penting. Oke, ya Je. Oke, kalau adik main nih? Kalau kami sih biar lebih bijak lagi dalam ngelih masalah. Karena dalam kampung kami, khususnya kami, kayaknya Pak Datuk kami udah berusaha sekeras-keras kali dan sebaik-baiknya untuk mendidik kampung kami untuk biar lebih maju lagi. Tapi ada sebagian warga yang salah tanggap atas apresiasi si Pak Datuk nih, dibuat nikah salah yang dikatanya Pak Datuk nih ngambil duit ni lah. Padahal Pak Datuk kayak gini untuk warganya juga, biar warganya lebih maju biar macam bantuan lah. Dia kan bukan Pak Datuk, bukan orang desanya yang milih engkau harus dapat bantuan kau ni kan ada. Ia kan pihak yang dari pusatnya. Iya. Jadi biarlah lebih bijak lagi dalam mengelih masalah, terutama yang di kampung, untuk masyarakat kampung Sungai Kuho 2 lebih bijak lagi dan hargailah Pak Datuk kita yang udah berusaha keras. Oke, jadi yang adik kelih selama ini kampung kalian ya permasalahannya ya. Jadi saling menyalah ke. Pokoknya jangan terlalu dengar omongan banyak kata orang. Kita kelih dulu tujuannya banyak. Tapi biasanya permasalahan setiap kampung temiang teh biasanya. Kayak yang dapat bantuan sedako dia aja gitu. Kampung kami padahal bukan orang kampung nih yang nentu kan emang dari pusatnya yang nentu tinggal rezeki kita lagi masing-masing macam mana. Iya aja, cara lagi. Iya, udah sih. Jadi kok di situ gue panjang. Panjang ya. Ngalih tak kemana-mana. Kalau aku harapan aku untuk uang temiang bukan untuk kampung aku. Kalau untuk kampung aku mungkin video-video aku sebelumnya ada banyak aku sempik entah mungkin dari yang sebelumnya kan aku nyebut kalau kampung aku ngalah kata dalam tempurung. Jadi anak-anak mudanya selalu di zona nyaman, takut untuk keluar. Karena aku juga waktu mantang tinggal sunting berpikir kalau aku keluar kan apa kawan aku, hidup tidak aku Jadi usaha kampungnya ada
tanah seanti dua kanti, ada kebun karet luwehnya segene, ada pokok sawi segene, udah dapat hidup makan sehari 2 hari ya be isuk cari lagi usagi. Kalau kita ke kampung tuh cado berkembang pemikiran gitu. Malah ke aku kena mae boleh ngomong gene karena aku udah 8 tahun merantau ke Medan. Aku ngerasa kayak perubahan yang tegak beno dalam diri aku sendiri. Bedo ketika kuliah aku masih tentang tinggal di kampung. Jadi kalau untuk anak-anak muda Tamyang, bukan kampung Sunting aja ya, khususnya untuk kampung-kampung lain juga, jangan takut untuk keluar dari Tamyang. Karena kalau kita tinggal di Tamyang, bukan aku nyuruh kalian tuh untuk lalu dari Tamyang, untuk lupa sama kampung halaman, bukan gie. Karena kalau aku kelih, Tamyang nih adat budayanya juga hampir sama ngalah ke Minang gie. Kenapa orang Minangnya banyak yang merantau anak-anak mudanya dan mereka berhasil gitu. Ya karena dituntut untuk ngalah kiye, untuk mandiri, untuk bisa hidup tanpa bimbingan orang tua gitu, untuk tegar gitu. Dan uang Tamyang juga gitu. Kalau kita Tamyang yang tingkat kota Tamyang ya segi aja, dan kita dari kecil sampai kita sekarang ya itu yang kawan kita ya aja, lingkungan kita ya cara berkembang pikiran. Jadi untuk anak muda Tamyang, kalau kalian punya bakat, punya impian, ingin menempuh pendidikan mana, gapai pendidikan ye. Jangan takut. Karena ya untuk keberhasilan, untuk masa depan, untuk kesuksesan kalian juga. Kan kalau kalian udah sukses luoh, udah balik lagi kalian yang bangun Tamyang. Ya kalau dari aku sih. Intinya jangan ndak jadi kata dalam tembuhung. Kalau kita Tamyang terus, kita berkembang. Oke, ya aja. Oke, kita tutup nih. Tutup. Oke. Jangan lupa support tuh channelnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Khususnya untuk warga-warga Tamyang, kalau kalian nonton videonya, kalau cadok ya udah terima kasih. Tapi satu lagi, mohon maaf kok ada salah kata, salah bicara. Kami minta maaf pokoknya. Karena kayak kami juga pintar-pintar kali ya. Kami juga untuk menyampaikan keresahan kami sama belajar, menyampaikan keresahan kami aja sebagai anak-anak muda Tamyang. Kalau ada ya seperti kata Nadia tadi, kalau ada kami salah cakap, salah kata, ya mohon maaf lah. Maksud kami ya bukan untuk merendah untuk mengkritik yang berlebihan, tidak. Intinya untuk kebaikan. Untuk kebaikan juga. Jadi Tamyang yang lebih baik, maju lagi. Kalau sekarang nih ditonton videonya mau generasi sekarang, mungkin ditonton sama generasi berikutnya. Jadi boleh untuk motivasi juga, oke? Nah, karena kan videonya bakal lama lah, karena selama YouTube mantang ada, videonya mantang ada lah. Bukan buku kata kunci bahasa mana namanya? Bahasa Tamyang aja keluar kan videonya. Oke, iya aja. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe biar awak lebih semangat berkarya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.